bahwa kita harus bisa mengalahkan stroke, harus be greater than stroke, kita harus lebih hebat dari stroke itu sendiri dengan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya preventif yang kita lakukan. Informasi ini jangan hanya, saya berharap informasi ini jangan hanya berhenti sampai Bapak Ibu yang hadir di sini semua. Saya berharap Bapak Ibu bisa menjadi penerus lidah bagi keluarga di rumah, bagi teman-teman, sahabat, sehingga kita semua bisa mendapatkan kabar yang baik supaya kita nggak dengar nih ada teman kita yang masih muda, masih usia produktif, tiba-tiba kena serangan stroke gitu. Itu kan maksudnya kualitas dari kehidupan seorang pasti akan terganggu dengan terkenanya stroke ini. Jadi yang saya harapkan semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari acara ini, sebanyak-banyaknya ditanyakan, mumpung ada dua narasumber yang memang sangat kompeten di bidangnya. Jadi di sini saya mewakili Stroke Center ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara seminar awam hari ini untuk memperingati Hari Stroke Sedunia. Kalian hari ini untuk mengenal bahayanya stroke, kemudian tahu faktor resikonya dan bagaimana pencegahannya. Ini yang pada duduk-duduk di depan ini semua Bapak Ibu ya, ini semua adalah pasien-pasien stroke ya. Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan kita yang nanti insya Allah akan datang khusus hari ini buat berbagi kisah dengan para Bapak Ibu yang hadir supaya menjadi inspirasi buat kita semua, biar buat orang-orang yang nggak pernah menderita stroke jangan sampai menderita stroke. Gimana sih caranya kita bisa melawan stroke, ngalahin stroke namanya ya, be greater than stroke, makanya temanya World Stroke Day hari ini tuh seperti itu. Bukan suatu kenyataan yang menyenangkan sebenarnya, tapi kita harus hadapi dan kita harus melakukan satu upaya supaya gimana caranya ini bisa turun ya. Jadi memang betul tadi yang disampaikan Dr. Widya, kami semua di sini berharap supaya Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa menjadi penyambung lidah buat orang-orang terdekat, buat keluarga terdekat, bahwa yuk kita sama-sama hidup sehat bareng-bareng ya. Ya, kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya. Insya Allah kita dengan semangat kita bisa ngalahin stroke ya. Untuk hidup sehat tuh memang harus ada usaha ya, dan usahanya tuh harus istiqomah gitu ya, harus konsisten. Dan artinya kadang-kadang dengan menjadi sehat itu kita mesti rela gitu ya, nggak menjaga makan, makanannya enak mesti kita batasin gitu ya. Kemudian juga kita mesti rela untuk capek-capek berolahraga gitu. Tapi gimana cara kita memotivasi sekali lagi sih untuk kita bisa mengingat bahwa sebenarnya sehat itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa. Mulai sekarang melalui suatu menggunakan tangan kiri seperti tangan kanan sebelumnya, karena kita tidak tahu kapan tangan kanan dan kapan pulih, sehingga hanya banyak aktivitas yang bisa saya lakukan, dari mulai berjemur, menjemur baju, melipat baju. Apa sih penyebabnya kok bisa umur 40-an sudah kena stroke ya? Kita lihat nih kenapa? Karena anak-anak muda sekarang adalah generasi yang cukup akrab dengan teknologi dibandingkan dengan kerja manual. Yalah, zaman dulu kita nyuci baju pakai papan pengelesan, sekarang udah tinggal masukin ke mesin cuci. Banyak penelitian menunjukkan kalau sudah ada peningkatan berat badan, tekanan darahnya sudah masuk kategori hipertensi atau hipertensi, kemudian ada dislipidemia, kolesterolnya nggak begitu bagus, dan gangguan gula darah, penurunan berat badan sebanyak 5-15 kg saja itu cukup signifikan untuk menurunkan faktor-faktor risiko terjadinya stroke. Ya. Kenapa olahraga itu sebetulnya bagian dari manajemen stres? Dia sangat membantu untuk meningkatkan kadar HDL. Bahkan lebih bagus naikin kadar HDL-nya daripada makanin alpukat sama kacang tiap hari. Jadi sebaiknya jangan makan apapun juga yang digoreng dulu, termasuk si kerupuk, keripik, peyek, kempring, rangginang. Itu cobain deh, ditarikin dulu. Sampai sekarang saya masih lihat ini, masih fisioterapi di rumah.
posisi saya lagi semangatnya lagi ngedrop. Karena ketika ditanya ke fisioterapisnya, kapan saya bisa jalan ya? Karena seminggu 3 kali itu latihan apa? Latihan jalan, terapi jalan sama terapi tangan nih. Kemudian di sela-sela jari, mungkin tinggi ya, sela-sela jari, ya sela-sela jari 1. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Sini 1, 2, 3.